selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Hari ini kita bakal bahas materi tentang diskriminasi harga bareng aku Marta dari Prodi Manajemen Keuangan Negara. Simak yuk. Nah, sebenarnya apa sih itu diskriminasi harga? Diskriminasi harga itu merupakan kondisi di mana adanya pembebanan harga yang berbeda antar konsumen dengan barang yang sama. Nah, tujuan dari diskriminasi harga ini adalah untuk mengoptimalisasi keuntungan yang diterima oleh pemilik ataupun untuk mendapatkan lebih banyak surplus konsumen. Nah, jadi untuk diskriminasi harga ini terdiri dari berbagai jenis. Yang pertama adalah first degree price discrimination. First degree price discrimination ini juga disebut sebagai diskriminasi harga yang bersifat perfect ataupun sempurna. Nah, jadi gimana sih teknis ataupun cara kerja dari first degree price discrimination? Cara kerjanya itu adalah di mana uh, produsen menerapkan harga yang berbeda untuk setiap konsumen, tergantung dari willingness to pay ataupun kemampuan dari setiap konsumen untuk membayar. Nah, jadi di sini itu produsen harus mendapatkan banyak informasi terkait dengan MR dan juga kemampuan beli yang dimiliki oleh konsumennya. Nah, jadi dalam first degree price discrimination ini tidak ada orang yang mendapatkan harga yang sama untuk produk yang sama. Jadi ini benar-benar bersifat unik. Nah, apa sih keuntungan dari first degree first discrimination? Di sini itu dengan adanya kebijakan first degree first discrimination, maka semua surplus itu dapat terserap dengan baik oleh si produsen. Jadi keuntungannya itu lebih optimal. Karena keoptimalannya itu makanya disebut ini sebagai perfect price discrimination. Namun, apa yang menjadi kendala adalah ini tuh tidak mungkin untuk diterapkan di dunia nyata. Karena yang pertama, ini itu akan membebani setiap pelanggan dengan harga yang berbeda dan memicu adanya kecemburuan sosial. Dan yang kedua adalah proses pengumpulan data untuk mengetahui harga reservasi masing-masing pelanggan itu akan sulit dilakukan, bahkan mustahil. Selanjutnya di sini ada terkait dengan grafik kemungkinan keuntungan yang akan didapatkan jika menerapkan diskriminasi harga tingkat yang pertama. Jadi di sini wilayah kuning dan juga warna ungu itu di sini itu mencerminkan profit tambahan dengan adanya kebijakan perfect first degree price discrimination. Nah, apa sih contohnya? Contohnya itu ada misalnya pengacara, dokter, akuntan, penjualan mobil, serta juga perguruan tinggi dari universitas. Mungkin terkait dengan contoh di perguruan tinggi universitas ini karena sebagai calon mahasiswa itu disuruh untuk mengisi misalnya seperti data penghasilan kedua orang tua, biaya listrik, dan aspek-aspek lain yang menjadi indikator penentuan dari willingness to pay dari setiap konsumennya. Diskriminasi harga yang kedua adalah second degree price discrimination. Nah, jadi second degree price discrimination ini bukan suatu kondisi di mana adanya perbedaan harga berdasarkan jumlah kuantitas barang yang kita beli. Misalnya, ketika kita membeli satu eh, satu satu Indomie dengan satu dus Indomie, jika kita hitung, harga per piecesnya akan cenderung lebih murah ketika kita membeli satu dus Indomie. Nah, di sini juga kita akan mengenal istilah block pricing, di mana praktik mengenakan harga yang berbeda untuk jumlah blok barang yang berbeda. Jadi kayak ada blok-blok tertentu untuk barang dan di mana di situ ada harga yang berbeda-beda berdasarkan jumlah bloknya. Selanjutnya Anda untuk grafiknya di sini teman-teman bisa melihat bersama-sama. Jadi misalnya untuk barang yang untuk blok yang pertama itu diterapkan dengan harga P1 dan
blok yang ketiga itu dengan harga P3 yang mana kita lihat bahwa semakin banyak kuantitasnya itu harganya itu akan cenderung semakin rendah. Selanjutnya adalah diskriminasi harga tingkat yang ketiga. Diskriminasi harga yang ketiga adalah praktik pembagian konsumen menjadi dua kelompok atau lebih dengan kurva permintaan terpisah dan pengenaan harga yang berbeda untuk masing-masing kelompok. Jadi intinya dari third degree price discrimination ini adalah di mana konsumen itu dikelompokkan menjadi berbagai kelompok. Jadi dibuat seperti kelas-kelas dalam konsumen tersebut. Nah, misalnya di sini contohnya adalah konsumen dibagi dalam dua kelompok. Yang mana contoh yang paling sering kita temui itu misalnya, dalam, maskapai penerbangan itu ada kelas bisnis dan juga ekonomi. Kemudian, misalnya dalam tiket-tiket itu biasanya sering dibedakan antara, harga untuk pelajar dan juga non-pelajar. Nah, adapun karakteristik yang digunakan untuk, membagi kelompok konsumen ini adalah yang pertama itu adalah elastisitas permintaan yang berbeda antar kelompoknya. Yang di mana yang menjadi, dasarnya itu sebenarnya adalah eee, marginal revenue ataupun pendapatan marginal dari setiap kelompoknya. Kan kita ketahui bahwa rumus dari MR itu sama dengan P dikali 1/1/ED. Berarti sini MR itu dipengaruhi oleh elastisitasnya. Nah, dalam penentuan kelompok ini, syarat pertama yang harus kita temui adalah MR kelompok satu sama dengan MR kelompok 2 dan sama dengan MC. Nah, di sini juga kita harus tekankan kalau misalnya ketika suatu konsumen ataupun kelompok konsumen memiliki elastisitas permintaan yang lebih rendah, maka akan dibebankan harga yang lebih tinggi. Quote adalah eh, gambaran dari grafi melalui adanya eh, kebijakan diskriminasi harga tingkat yang ketiga. Untuk informasi ini, teman-teman dapat baca secara mandiri dan juga mengerjakan latihannya secara mandiri. Baik, terima kasih pembahasan kita tentang diskriminasi harga sudah selesai, semoga dapat dipahami. Terima kasih.